Selamat pagi, siang, dan sore Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya Lilo akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Regresi Nonlinear Efek Kebijakan Moneter Amerika Serikat terhadap Yield Obligasi Pemerintah Indonesia denominasi rupiah dan dolar AS. Skripsi ini dibagi menjadi 5 bagian: pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil, serta kesimpulan. Pertama-tama, saya akan memaparkan bagian pendahuluan terlebih dahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Miyajima, Mohanty, dan Chan menunjukkan ada pergeseran minat investor asing untuk berinvestasi di obligasi pemerintah negara berkembang dengan mata uang lokal sejak tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh suplai obligasi negara maju tidak bisa mengimbangi permintaan investor. Lebih lanjut, tingkat resiko obligasi pemerintah negara berkembang mulai mendekati resiko safe haven asset, sehingga investor asing mulai menaruh perhatian pada obligasi pemerintah negara berkembang. Peningkatan minat investor asing ini didukung data dari IDX. Rata-rata perdagangan harian obligasi pemerintah di Bursa Efek Indonesia meningkat 708% dari tahun 2010 hingga tahun 2022, menjadi 49,18 triliun perharinya. Pada tahun 2022, rata-rata harian perdagangan obligasi pemerintah lebih besar 3 kali lipat dibandingkan dengan saham. Hal ini menunjukkan bahwa obligasi pemerintah menjadi instrumen investasi dengan rata-rata perdagangan harian terbesar di bursa. Lebih lanjut, total perdagangan obligasi negara di bursa meningkat 8 kali lipat dari 2010 hingga 2022, mencapai all-time high pada 2021 dengan total transaksi sebesar 13.936 triliun. Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan suku bunga acuan AS yang tidak biasa. Pada tahun tersebut, Fed menaikkan FFR sebesar 425 basis poin dari 0,25% menjadi 4,5%. Lebih lanjut, dalam FOMC, Fed juga menyatakan akan mengurangi kepemilikan US Treasury yang akan mempengaruhi perubahan yield-nya. Apabila dalam perumusan kebijakan mengabaikan kenaikan Fed Fund Rate yang tidak biasa atau efek nonlinear perubahan kebijakan moneter AS, hal ini dapat mengakibatkan pembuatan kebijakan yang kurang tepat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan bagaimana pengaruh nonlinear efek perubahan kebijakan moneter AS terhadap yield obligasi pemerintah Indonesia denominasi rupiah dan dolar AS. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis telah melakukan studi literatur. Pada awalnya, Tong melihat bahwa non-linearity terjadi di bidang oceanografi, hidrologi, dan lain-lain. Mendapatkan inspirasi dari bidang-bidang tersebut, Tong mengembangkan model threshold autoregresif atau TAR. Selanjutnya, Hansen menyebutkan bahwa model threshold yang dikembangkan oleh Tong dapat diterapkan di model pertumbuhan ekonomi, forecasting, suku bunga, harga, return saham, dan valuta asing. Andrews menambahkan bahwa variabel dalam data time series menunjukkan bukti non-linearity, dan juga memperlihatkan bahwa model regime switching dapat melihat perubahan perilaku YT di dalam rezim yang berbeda. Penelitian-penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwa kenaikan Fed Fund Rate, depresiasi mata uang, dan kenaikan yield US Treasury dapat meningkatkan yield obligasi pemerintah mata uang lokal. Lebih lanjut, Hoek, Yodas, dan Kamin memperlihatkan kenaikan Fed Fund Rate dapat meningkatkan capital outflow, yang akan meningkatkan yield obligasi dan umumnya menyebabkan pengetatan kondisi keuangan. Sang Xiu dan Nguyen juga memperlihatkan bahwa efek depresiasi mata uang lokal negara ASEAN 4 dapat melebihi efek dari spillover perubahan US Treasury. Miyajima, Mohanty, dan Chan menunjukkan bahwa kenaikan yield US Treasury 10-year menjadi faktor dominan atau penting dalam kenaikan yield obligasi negara-negara emerging market. Selanjutnya adalah bagian metodologi. Periode data dalam penelitian ini dimulai dari bulan Juli tahun 2003 hingga Februari 2023. Namun, khusus untuk obligasi pemerintah Indonesia dengan denominasi dolar AS dimulai dari April 2010 karena pemerintah baru menerbitkan global bond pada tahun tersebut. Ada 5 variabel di dalam penelitian ini. Yang pertama adalah perubahan yield obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun denominasi rupiah. Selanjutnya adalah perubahan yield obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun denominasi dolar AS, perubahan ICE LIBOR USD overnight, perubahan kurs rupiah terhadap dolar AS, dan yang terakhir adalah perubahan yield US Treasury 10-year. Perlu juga diketahui bahwa yield obligasi dalam penelitian ini adalah yield to maturity, bukan yield pada saat di pasar perdana. Semua data diperoleh melalui Bloomberg Terminal. Penelitian ini menggunakan model TAR 2 rezim. Pada saat variabel threshold mencapai titik tertentu, maka spesifikasi persamaan yang digunakan akan berubah. Andrews menjelaskan bahwa threshold bisa terdapat di 15% nilai tertinggi maupun terendah. Apabila data yang digunakan sedikit, Andrews menjelaskan bahwa threshold bisa terdapat di 10% nilai tertinggi maupun terendah. Dalam pemilihan threshold dalam penelitian ini didapatkan pada saat melakukan regresi TAR menggunakan EFUSE. Bagian selanjutnya adalah hasil penelitian. Setelah melakukan uji ADF, semua variabel terbukti stasioner di tingkat level, sehingga penelitian dilanjutkan menggunakan regresi TAR.
Variabel threshold yang digunakan dalam obligasi denominasi rupiah adalah perubahan FFR. Namun obligasi denominasi dolar AS threshold yang digunakan adalah perubahan yield US Treasury, karena perubahan FFR tidak memiliki efek yang signifikan sehingga rezim tidak terbentuk. Leg yang terpilih untuk obligasi rupiah adalah 3, dengan leg variabel yang dominan di rezim 1 adalah perubahan yield Treasury, dan rezim 2 adalah perubahan kurs rupiah. Leg yang terpilih dalam obligasi dolar AS adalah 1, dengan variabel yang dominan di kedua rezim adalah perubahan yield US Treasury. Pada obligasi denominasi rupiah, efek kenaikan FFR membawa efek negatif pada yield obligasi denominasi rupiah, dan hanya signifikan di rezim 1, berbeda dari penelitian sebelumnya yang meningkatkan yield. Namun secara ekonomi tidak signifikan karena perubahan efek suku bunga terlampaui oleh efek perubahan US Treasury dan perubahan kurs. Lebih lanjut, tidak ditemukan efek yang signifikan di kedua rezim untuk obligasi denominasi dolar AS, menunjukkan bahwa investor tidak terlalu memperhatikan efek perubahan Fed Fund Rate di kedua obligasi denominasi rupiah maupun dolar AS. Untuk obligasi denominasi rupiah, kenaikan US Treasury memberikan efek terbesar dibandingkan dengan variabel lain di rezim 1. Namun, efek US Treasury tidak signifikan secara statistik di rezim 2, meski memiliki efek yang positif, menandakan investor sangat mempertimbangkan kenaikan yield US Treasury pada rezim 1. Sedangkan untuk obligasi denominasi dolar AS, kenaikan US Treasury memberikan efek dominan dibandingkan variabel lain untuk semua rezim. Bahkan, terdapat peningkatan koefisien sebesar 2 kali lipat dari rezim 1 ke rezim 2, menandakan bahwa investor sangat mempertimbangkan perubahan yield US Treasury dalam keputusan untuk berinvestasi di obligasi pemerintah Indonesia denominasi dolar AS. Untuk obligasi denominasi rupiah, depresiasi rupiah memiliki efek yang signifikan di kedua rezim. Bahkan depresiasi rupiah menjadi satu-satunya faktor yang berefek pada perubahan yield di rezim 2, dengan peningkatan koefisien hampir 3 kali lipat dari rezim 1. Rupiah yang terdepresiasi akan merugikan investor asing pada saat mereka menukarkan mata uangnya kembali, sehingga investor asing memilih untuk menjual kepemilikannya sehingga yield meningkat. Untuk obligasi denominasi dolar AS di rezim 1, depresiasi rupiah berefek dalam peningkatan yield obligasi denominasi dolar AS. Namun di rezim 2, perubahan kurs rupiah tidak memiliki efek yang signifikan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, investor mempertimbangkan efek perubahan yield US Treasury dan depresiasi rupiah dalam melakukan investasi di obligasi pemerintah Indonesia. Namun, perubahan Fed Fund Rate tidak memiliki peran yang penting dalam perubahan yield obligasi pemerintah Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan implikasi bagi pihak-pihak yang terkait. Bagi pemerintah, otoritas moneter dapat membuat kebijakan yang menstabilkan nilai tukar rupiah untuk menjaga yield pemerintah Indonesia yang atraktif bagi para investor. Kemudian, investor harus mempertimbangkan perubahan yield US Treasury dan depresiasi rupiah dalam berinvestasi di pasar obligasi. Penelitian ini dibatasi oleh model yang hanya dapat melihat perbedaan efek di tingkat extreme high saja, sehingga diperlukan model 3 rezim untuk melihat non-linearity di tingkat extreme high dan extreme low. Selanjutnya, perlu adanya pertimbangan perubahan yield US Treasury 10-year yang disebabkan oleh kebijakan moneter dan yang disebabkan oleh berita perkembangan indikator ekonomi. Penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan efek yang ditimbulkan. Terakhir, penelitian ini masih belum memasukkan data ekspektasi suku bunga dan kurs. Bisa saja perbedaan efek kenaikan Fed Fund Rate dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena peneliti belum memasukkan data ekspektasi. Sekian presentasi penelitian saya. Ahnaf Lilo, terima kasih.